Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktikum kali ini kita akan belajar menggunakan bahasa pemrograman DAT. Jadi di mata kuliah Mobile Programming 2 ini nanti kita akan membuat sebuah aplikasi berbasis mobile menggunakan Flutter, yang mana di dalam Flutter tersebut yaitu menggunakan bahasa pemrograman DAT. Nah, perlu rekan-rekan ketahui bahwasannya Flutter ya merupakan sebuah framework untuk pembuatan aplikasi berbasis mobile. Dalam hal ini adalah Android dan iOS ya, yaitu menggunakan bahasa pemrograman DAT. Nah, jadi sebelum bekerja atau menggunakan Flutter, jadi syarat wajib yang harus dimiliki adalah memahami dulu ya aturan-aturan atau sintak atau kode program yang terdapat dalam bahasa pemrograman tersebut ya. Nah, mungkin ada beberapa rekan-rekan yang belum tahu mengenai pemrograman DAT ini. DAT adalah sebuah bahasa pemrograman ya, yang diproduksi oleh Google. Jadi si DAT ini adalah yang dikeluarkan oleh Google. Kemudian si DAT itu pertama kali dikenalkan pada 10 Oktober 2011, versi yang 1.0 ya. Kemudian dari bahasa pemrograman ini baru dirilis pada bulan November 2013. Nah, DAT apa saja sih? Untuk apa saja DAT itu? Jadi si DAT ini nanti dapat digunakan untuk membuat aplikasi server berbentuk command line interface (CLI), kemudian website maupun mobile. Dalam hal ini adalah Android dan iOS. Nah, saat ini DAT sedang dikembangkan untuk mendukung pengembangan aplikasi desktop, baik untuk sistem operasi Windows, Linux maupun Mac OS. Ya. Aplikasi DAT itu akan dieksekusi secara langsung melalui DAT VM atau DAT Virtual Machine tanpa melalui proses penerjemah ke kode objek terlebih dahulu. Ya. Nah, jadi untuk praktikum bahasa pemrograman DAT, silakan rekan-rekan mengunjungi situs dat.dev. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan mau baca-baca dulu, boleh langsung di-scroll ke bawah apa itu DAT, kemudian platform apa saja yang bisa diterapkan oleh DAT. Kemudian di sini juga ada untuk mencoba dari coding dari DAT itu sendiri. Misalkan pada saat void main, print hello world, pada saat kita run itu akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan hello world, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan DAT SDK, jadi kita pilih menu get DAT ini ya. Get DAT. Nah, di sini ada beberapa petunjuk untuk instalasi DAT SDK, mulai dari sistem operasi Windows, kemudian ada Linux, ada Mac OS. Dikarenakan kita akan praktikum menggunakan OS berbasis Windows, jadi kita pilih untuk perintah ini yang Windows ya. Nah, untuk download SDK-nya kita scroll ke bawah ya. Sini ada system requirement ya. Untuk Windows itu sudah support versi Windows 10 dan Windows 11 dengan arsitektur 64 dan 32 bit ya. Kemudian untuk Linux, kemudian untuk macOS ada yang sudah support untuk Catalina, Big Sur, Monterey ya. Setelah itu kita scroll ke bagian bawah di sini untuk mendownload SDK DAT-nya.
Di sini kita klik downloading the SDK SSG file ya. Seperti itu. Ini cookiesnya di oke dulu. Nah, di sini juga rekan-rekan bisa memilih sistem operasi mana yang akan dipakai. Karena kita menggunakan Windows, kita pilih yang Windows. Di sini juga ada ada versi yang sudah stable ya. Kemudian ada yang beta. Kita pilih yang stable channel ini ya. Setelah itu kita pilih arsitektur yang 64 bit. Nah, di sini silakan rekan-rekan lihat dulu arsitektur komputernya apakah 32 bit atau 64 bit. Karena di komputer saya menggunakan 64 bit, jadi saya mendownload yang 64 bit ini ya. Kita klik. Nah, di sini sudah ada downloadnya 182 MB ya. Karena saya sudah mendownload sebelumnya, jadi di sini sudah ada yang kedua ya. Jadi silakan rekan-rekan yang belum punya file SDK.nya silakan download terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu karena saya sudah sudah mendownload ya sebelumnya di file ini sudah ada datnya ya. Sudah ada mana dat SDK? Kalau tidak salah di sini sudah ada nih. SDK dat. Mana ya? Nah, ini sudah saya ekstrak ya. Sudah saya ekstrak ini dari sini, saya ekstrak menjadi folder ini. Saya klik, double klik. Kemudian folder .sdk-nya itu kita copy ya. Copy, kemudian kita simpan di drive C ini. Nah, seperti itu ya. Setelah kita copy, kemudian kita buka foldernya. Kemudian buka lagi folder bin ya, folder bin. Nah, setelah itu kita pilih path di Windows Explorer ini. Kita pilih pathnya, kemudian kita copy. Kemudian silakan rekan-rekan buka environment variable ini nih. Setelah itu silakan rekan-rekan daftarkan dulu ya di sistem properties-nya environment variable, use variable for anonymous. Misalkan di sini path-nya kita edit. Kemudian kita tambahkan .sdk bin ini new ya. Kemudian paste yang tadi. Kemudian oke. Nah, jadi ini sudah terregistrasi di environment variable ini di Windows-nya ya. Oke, kemudian ini sudah Flutter juga sudah saya registrasi sebelumnya. Setelah itu silakan bisa langsung rekan-rekan cek di command prompt ya. Command prompt versi berapakah yang dipakai ya. Misalkan di sini kemudian version. Nah, di sini sudah terdeteksi .sdk version 2.16 ya. Karena ini masih yang sebelumnya ya. Sedangkan sekarang sudah ada yang baru nih, 2.17. Tidak apa-apalah ya. Seperti itu, ini sudah terdeteksi bahwasannya di komputer ini sudah terinstall .sdk version 2.16 stable ya. Kemudian setelah itu kita memakai tag editor menggunakan Visual Studio Code ya. Nah, Visual Studio Code, kemudian kita unduh dulu Visual Studio Code-nya ya. Sebenarnya di Visual Studio Code juga nanti akan ada extension dari DAT itu sendiri ya. Di sini ada versi OS-nya, silakan rekan-rekan pilih salah satu ya, mau macOS atau Windows atau yang versi OS Linux ya.
karena kita akan menggunakan window, jadi kita pilih yang window. Silakan download terlebih dahulu dan lakukan proses instalasi ya. Setelah itu kita close ya. Kemudian kalau sudah diinstal Visual Studio Code-nya, silakan rekan-rekan buka terlebih dahulu Visual Studio Code-nya ya. Di sini sudah ada nih datanya. Close folder. Oke. Sini kan sudah ada ya. Sini .sdk bin C-nya. Kemudian setelah itu kita kita drag folder .sdk-nya. Misalkan di sini saya kasih namanya misalkan .sdk aja lah ya. .sdk, atau bisa rekan-rekan bisa rubah dengan latihan dat atau belajar dat, apapun itu ya. Kemudian kita drag ke sebelah sini. Drag. Nah, secara otomatis ini akan masuk ke sini ya. Misalkan kita mau menghapus atau menghilangkan, kita pilih yang close folder. Misalkan di sini saya akan melakukan rename menjadi belajar dat, kayak gitu. Belajar dat. Kemudian kita drag ke sini. Nah, seperti itu ya. Kita close, terus lagi. Nah, setelah itu ini sudah masuk nih folder belajar dat ya. Kemudian ada juga di sini bin, folder bin. Nah, di folder bin ini silakan rekan-rekan bikin file baru ya. New file. New file. Kemudian main titik dat ya. Tapi sebelum itu silakan rekan-rekan tambahkan terlebih dahulu extension dari dat itu sendiri. Misalkan di sini nih. Nah, sini rekan-rekan tinggal cari saja dat ya. Nah, di sini sudah ada nih dat. Dat seperti itu ya. Ini kan sudah ada nih dat. Dikarenakan saya sudah install sebelumnya, jadi sudah ada dat versi 3.42.1. Kemudian setelah itu close aja ya. Close. Nah, di sini di file main.dat ini kita akan melakukan perintah dari kode program bahasa pemrograman dat itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi di praktikum yang sekarang itu kita akan membahas dulu, karena ini pengenalan dat yang awal, jadi kita akan bahas dulu mengenai variabel, kemudian tipe data, dan operator yang ada di dalam bahasa pemrograman dat. Ya. Seperti kita ketahui bahwasanya si variabel, tipe data, dan operator merupakan 3 komponen dasar ya, yang perlu dipahami di awal ketika kita mempelajari bahasa pemrograman tertentu, baik itu bahasa pemrograman dat atau yang lainnya, Java dan lain sebagainya. Setelah itu apa lagi ya? Kemudian variabel nih. Variabel itu secara umum dalam bahasa dalam pemrograman itu adalah nama ya yang digunakan untuk menyimpan nilai tertentu. Ya, nilai tersebut nanti selanjutnya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan ya pada saat aplikasi sedang berjalan atau runtime. Nah, di dalam dat, variabel merupakan sebuah referensi, yaitu suatu nama ya yang mengacu ke objek tertentu di dalam memori komputer. Biasanya misalkan void main ya. Void main kurung, kemudian kurung kurawal. Misalkan ini adalah tipe data integer,
A adalah variabel, ya. Nah, di sini ada lagi nilainya berapa? Nilainya adalah 2. Kenapa di sini hitam? Biasanya ada titik hitam itu mengindikasikan bahwasannya file ini belum disimpan. Silahkan Ctrl S saja, ya. Ctrl S itu langsung hilang seperti itu, ya. Nah, pada kode ini A adalah variabel yang mengacu atau menunjuk ke objek bertipe integer dengan nilai 2. Nah, melalui cara seperti ini, jadi kita dapat memanggil properti maupun metode-metode yang didefinisikan di dalam kelas integer melalui A. Misalnya seperti berikut. Misalnya, ya, kita ganti lagi string S sama dengan A to string, ya. Jangan lupa di bahasa pemrograman Dart itu di akhir baris itu menambahkan semikolon, titik koma, ya. Kemudian print A runtime type to string, ya, titik koma lagi. Nah, seperti itu. Contoh di atas itu, contoh ini maksudnya menunjukkan pemanggilan metode toString dan pengaksesan program runtime melalui variabel A, ya, seperti itu. Kemudian mendeklarasikan variabel seperti apa? Variabel itu perlu dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan, ya. Jadi untuk bentuk umumnya untuk mendeklarasikan variabel biasanya itu ada tipe, kemudian nama variabel seperti inilah, tipenya apa, kemudian nama variabelnya apa, ya, seperti itu. Misalkan saya ganti lagi nih, integer A titik koma, integer itu variabel, A adalah nilainya, ya. Integer itu tipe data, ya. Ini adalah nama variabelnya. Kemudian ada double, ya. Kemudian B titik koma lagi. Kemudian string, ya. Sini C. Nah, seperti itu. Ini tipe data, integer tipe data, double tipe data, string tipe data. A ini adalah variabel, B adalah variabel, dan C juga adalah variabel. Nah, pada kode ini kita save nih, sehingga si titik hitamnya hilang. Nah, seperti itu. Pada kode ini kita sudah mendeklarasikan 3 variabel dengan nama A, B, dan C, ya. Variabel A dideklarasikan menggunakan tipe integer, B menggunakan tipe double, dan C menggunakan tipe string. Nah, setelah dideklarasikan, variabel dapat diisi nilai. Jadi lebih tepatnya digunakan untuk menunjuk ke objek tertentu. Jika variabel dideklarasikan menggunakan tipe integer, maka kita perlu mengisi dengan bilangan bulat ke dalam variabel tersebut, ya, misalkan ada 2, 6, dan lain sebagainya. Demikian juga jika variabel dideklarasikan menggunakan tipe string, ya, tipe string ini. Berarti nilai yang dapat dimasukkan ke dalam variabel tersebut hanya nilai yang bertipe teks saja, ya. Misalnya kita misalkan ini A sama dengan 2, ya. Terus bentar, misalkan A sama dengan 2 gitu, ya. Kemudian B sama dengan 2.3,4. Kemudian C sama dengan apa tuh? Dart, misalkan seperti itu. Nah, ya, variabel yang dideklarasikan dengan tipe integer itu tidak dapat diisi dengan nilai dari tipe lain, misalnya double dan string, ya, seperti itu. Jadi
Jika kita mengisi nilai bertipe integer ke variabel yang dideklarasikan menggunakan tipe double, maka nilai tersebut secara implisit akan dikonversi ke tipe double. Sebagai contoh, misalnya nilai 10 akan dikonversi menjadi nilai 10.0 ya. Seperti itu ya. Misalkan kita sekarang buat kode program double, misalkan tipe datanya kita menggunakan double panjang, kemudian double lebar, kemudian double luas, kemudian double keliling. Nah, ini saya kasih komentar dulu ya, supaya rekan-rekan mahasiswa bisa memahami apa maksud dari kode program ini. Misalnya mendeklarasikan variabel. Nah, ya, ini adalah pendeklarasian variabel. Kemudian selanjutnya mengisi nilai ke dalam variabel. Panjang, kenapa sudah diketahui? Karena sebelumnya sudah kita deklarasikan di situ. Jadi kita tinggal cari langsung ketemu. Panjang sama dengan 10.0. Kemudian lebar, nah, sama dengan 8.0. Setelah itu menggunakan variabel untuk proses perhitungan. Luas sama dengan panjang dikali lebar biasanya ya. Seperti itu. Titik koma lagi. Kemudian keliling. Kemudian sama dengan 2 dikali panjang yang ditambah lebar. Nah, seperti itu. Apalagi nih. Kemudian hasilnya ya, menampilkan isi variabel luas dan keliling. Seperti itu ya. Kemudian kita perintah print ya untuk menampilkan. Misalnya luas persegi panjang. Itu ini untuk space-nya. Oke. Tambah, kemudian luas itu string. Seperti itu ya. Ini ke bawah dulu. Nah, kemudian print lagi, print keliling persegi panjang ini tambah berarti keliling itu string. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana kita menjalankan program? Jalankan programnya kita bisa menggunakan ini ya, run and debug. Ada 2 cara. Kita coba melakukan run and debug. Kemudian run and debug ya. To customize run and debug, create launch.json file. Jadi untuk menjalankan run debug ini kita harus membuat sebuah file JSON ya. Coba kita create dulu. Nah, ini file JSON-nya ya. Setelah itu coba kita lakukan running. Apakah ada yang salah? Coba. Apakah ada yang error? Oh, sebentar, apakah ada yang error? Sebentar. Oke, coba kita running aja lah. Apakah bisa?
Ini bisa ya. Biasanya itu berkaitan dengan yang tadi itu di sini ya. Nah ini resource-nya biasanya ada sesuatu yang apa gitu ya, perlu apa. Oke, kita abaikan dulu lah ya. Ini jadi kita sudah bisa mengeksekusi dari kode program mengenai panjang dan luas dan keliling ya. Nah, beberapa variabel yang ada di sini dengan tipe yang sama itu dapat dideklarasikan menggunakan bentuk yang satu baris saja sebenarnya ya. Bisa seperti itu, misalkan jadi gini nih, double panjang, jadi lebar ya, kemudian luas, koma lagi keliling. Kita hapus ini, apakah masih bisa? Nah, bisa ya. Kita save dulu. Nah, sekarang kita coba gunakan terminal. Tadi kan menggunakan debug konsol ya, Sekarang menggunakan terminal. Misalkan di sini dot main dot. Ini akan muncul error. Ya, error. Mengapa? Karena si file ini tidak dipanggil terlebih dahulu. Maksudnya file main ini, main.dat. Kita ketahui bahwasanya di sini belajar dat. Main.dat itu ada di folder bin ya. Main.dat itu ada di folder bin ini. Nah, ini mainnya. Jadi kita harus memanggil dulu yang folder binnya dulu. Jadi cd bin, enter. Nah, sekarang sudah ke folder bin. Barulah kita panggil dot main.dat. Nah, langsung tampil ya seperti ini. Jadi kita bisa melakukan running dengan debug console atau menggunakan terminal. Ya. Kemudian apa lagi ya? Inisialisasi variabel ya. Jadi pada saat variabel dideklarasikan, dat akan mengisi variabel tersebut dengan nilai 0 atau nilai kosong. Ya, misalkan apa ya? Misalkan bentar. Misalkan di sini saya hapus dulu nih. Integer a. Misalkan print a is 0. Ya. Ini adalah menampilkan nilai true. Karena a-nya adalah kosong. Misalkan print a. Nah, menampilkan 0, nilai 0 ya, seperti itu. Nah, jadi untuk melakukan inisialisasi nilai pada saat si variabel dideklarasikan, jadi harus jelas ya tipenya apa, kemudian nama variabelnya, kemudian ada nilai awalnya seperti apa. Misalkan di sini nilai awalnya adalah integer a sama dengan 1, berarti nilai awalnya adalah 1. Nah, jadi baris kode ini berguna untuk mendeklarasikan variabel a dengan nilai awal 1. Nah, jadi melalui cara seperti ini, variabel a ini tidak lagi menunjuk ke nilai 0, tapi akan menunjuk ke objek dari tipe integer yang bernilai 1. Ya. Misalkan print a is 0. Ya. Ini menampilkan false, nilai false ya. Kemudian print a is integer. Kemudian ini akan
ini belum menampilkan nilai true. Nah, setelah itu print A. Situ itu komentarnya menampilkan 1 ya. Jadi harus diinisialisasi terlebih dahulu. Variabel yang sudah diinisialisasi dengan nilai awal tertentu selanjutnya dapat diubah nilainya sesuai dengan kebutuhan dari program itu sendiri ya. Misalnya kita buat kita hapus lagi ya, karena ini masih percobaan untuk tipe data dan variabel ya. Misalnya integer A sama dengan 1. Ini saya anggap sebagai inisialisasi variabel. Jadi kita jelaskan dulu, integer A adalah nilainya 1 seperti itu. Kemudian menampilkan nilai awal ya. Print objeknya nilai awal A adalah A to string ya, seperti itu. Kemudian mengubah nilai A sama dengan 13. Nah, setelah itu menampilkan nilai setelah diubah. Berarti print nilai A setelah diubah. Setelah diubah A to string. Itu jangan lupa di save ya. Nah, kemudian kita lakukan running ya. Kita running dot main dot. Nah, nilai awal A adalah 1. Nilai A setelah diubah adalah 13 seperti itu ya. Nah, proses inisialisasi juga itu dapat dilakukan pada saat kita mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe sama dalam satu perintah ya. Misalnya integer A sama dengan 1. Setelah itu misalnya B sama dengan 2. Kemudian C sama dengan 3 ya. Seperti itu. Nah, ya. Jadi pada baris kode ini ya, variabel A itu diinisialisasi dengan nilai 1, B dengan nilai 2, dan C dengan nilai 3 ya. Di integer A, kemudian ini integer A ya. Integer A, B sama dengan 2, C, koma. Nah, jadi di baris kode ini proses inisialisasi hanya dilakukan pada variabel B ya, yaitu dengan 2 ya. Variabel A dan C belum berisi nilai, jadi karena tidak ada nilainya di sini, kosong ya. Yuk kita cobain. Misalnya ini kita hapus integer A, B, dan C. Kita print A, kemudian print B, kemudian print C. Nah, coba kita lakukan running lagi. Dot main dot. Error. Kenapa ada yang error? Coba. Void main ini sudah benar, integer A benar, B sama dengan 2 benar, C sama dengan
seperti itu benar. Print A, print B, print C. Di mana ada kesalahan. Ya. Pada saat kita lakukan running itu akan salah ya. Kode program ini yang kita ketik itu tidak dapat dijalankan. Ya. Karena variabel-variabel dengan tipe non-nullable yang belum diinisialisasi, dalam hal ini A dan B, tidak diizinkan untuk digunakan. Ya. Untuk tipe nullable, variabel yang tidak diinisialisasi dengan nilai awal tertentu itu akan secara otomatis bernilai 0. Ya, dengan demikian, jadi si variabel A, B, dan C ini dideklarasikan menggunakan tipe nullable, maka si B bernilai 2, sedangkan A dan C bernilai 0. Ya, seperti itu. Coba misalkan kita tambahkan satu simbol saja ya. Misalkan di sini sama dengan tanda tanya. Ya. Di sini juga ada nih peringatannya, print A. Kalau misalkan rekan-rekan bisa melihat pesan errornya, silahkan dilihat di sini. Print A tuh ya, sudah ada di sini. Print C ini sudah menunjuk ke nilai variabel yang kita buat di atas. Ya, coba kita jalankan lagi. main.dat. Ada kan? 0, 2, 0. Kenapa hasilnya 0, 2, 0? Karena di sini A itu kosong, dianggapnya tidak ada ya. B itu hanya 2 ya. Dan C itu kosong karena tidak ada nilainya. Seperti itu. Jadi proses inisialisasi variabel banyak ditemukan ya, atau dijumpai di dalam konstruktor pengulangan for dan pada saat pembuatan parameter fungsi atau metode dari kelas tertentu. Oke, kita buat lagi kode program yang lain. Import ya. Sebentar. Jangan di situ, importnya di sini nih. Import .io ya. Ini yang bawah. Import.io, enter. Kemudian kita buat lagi nih void, kemudian echo object s, full new line, kemudian true. Seperti itu ya. Kemudian cout dot write, objeknya adalah s. Kemudian kita menggunakan if new line, out write ya. Objeknya adalah n. Jadi n dikosongkan gini lah ya. Kemudian baru ke void main. Void main echo ya. Di sini contoh inisialisasi variabel ya, seperti itu. For integer i sama dengan 0 ya, kita deklarasikan i di sini kurang dari 10, i plus seperti itu ya. Kemudian echo i false. Nah, sepertinya ya.
Kita hapus, jangan hapus lah ya, kita jalankan lagi main.tab. Nah, kenapa di situ ada yang salah ya? Di sini bisa kita cek lagi nih, ada yang salah di sininya di expect nih, membutuhkan, padahal sudah ya. Sebentar, apakah ada yang salah? Contoh inisialisasi variabel. Nah, for integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari 10, i plus plus. Sudah, echo false. Kemudian coba, kenapa masih ada yang error? Oke, apakah ada yang salah? Harusnya ini menunjukkan angka ya. Oke, sebentar. Kita perbaiki lagi ya. Barangkali ada yang terlewat. Integer. Kemudian i ya, sama dengan 0, titik koma, i lagi kurang dari 10, titik koma ya. Kemudian i plus ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti pada saat rekan-rekan jalankan itu .main.dat, ini adalah contoh inisialisasi variabel, benar ya. Contoh inisialisasi variabel ini angkanya adalah kurang i sama dengan i kurang dari 10. Jadi dia akan menghitung mulai dari 0 sampai dengan 9 ya, seperti itu. Kemudian menggunakan kata kunci var ya. Variabel yang dideklarasikan menggunakan tipe tertentu itu hanya dapat diisi nilai dari tipe yang bersangkutan. Misalnya contoh, jika variabel A dideklarasikan menggunakan tipe integer, maka A tersebut hanya dapat diisi dengan nilai yang berupa bilangan bulat. Nah, jadi kita tidak bisa mengisi nilai dari tipe lain, misalnya bilangan real atau teks ke dalam variabel A. Nah, kita hapus dulu lah. Di bahasa pemrograman DAT itu mendukung pendeklarasian variabel yang nilainya dinamis. Bisa berupa bilangan bulat, kemudian ada bilangan real, teks maupun nilai dari tipe lain. Tipe data dari variabel tersebut akan ditentukan pada saat program sedang berjalan. Ini saya hapus ya. Atau runtime, tergantung dari nilai yang sedang ditunjuk oleh si variabel tersebut ya. Kemudian oke. Nah, jadi untuk membuat variabel dengan sifat seperti ini itu kita perlu menggunakan kata kunci var dengan bentuk pendeklarasian seperti ini. Misalkan di sini void main ya, void main var a. Nah, variabel var a ya, mengisi nilai bertipe integer ke dalam variabel a. A sama dengan 1 nih. Selanjutnya print nilai A kemudian tambah A to string seperti itu. Kemudian print ya, tipe A, kemudian tambah A to runtime,
A, bukan toString sih ya. Sebentar saya cek dulu. Print A, tipe A. Kemudian A, runtime ada kan runtime type kemudian toString. Jadi setiap kali rekan-rekan mengetik kode program itu harus sambil dicek ya. Biasanya kalau ada salah sedikit saja, baik itu koma, titik, atau simbol tertentu, itu program tidak akan bisa dijalankan. Double ke dalam variabel A. Misalnya A9123.456. Jangan lupa titik koma. Kemudian print ya. Ini masih sama sih dengan yang tadi ya. Nilai A berarti A toString ya. Print lagi tipe A itu A, runtime type toString. Sudah. Kemudian apa lagi ya? Yang pertama tipe integer, yang kedua tipe double, kemudian tipe boolean sekarang, atau bool ya. Mengisi nilai bertipe bool ke dalam variabel A. A sama dengan variabel, kan di bool itu hanya mengenal true dan false ya. Print, kemudian nilai A itu A toString, kemudian print lagi tipe A runtime toString. Kita sambil cek lagi nih. Nah, ini pasti apalagi nih sekarang. Oke, berarti itu tadi ini integer, double, boolean, dan sekarang tipe string ya. Mengisi nilai bertipe string ke dalam variabel A. A sama dengan apa tadi? Misalkan dat aja ya. Kemudian print nilai A tambah A, berarti sekarang ya. Kemudian print tipe A ya. A runtime toString. Nah, seperti itu. Coba dicek lagi kalau misalkan ada yang salah. Kalau misalkan ada yang salah, biasanya pada saat kita jalankan, misalkan ini saya hilangkan lah ya. Nah, ini akan ada timbul titik hitam. Meskipun kita save, itu akan ada bukan titik hitam, ada angka di sini ya, angka 1 misalkan. Di sini saya hilangkan lagi nih. Nah, jadi ada angka 2. Kita save. Di sini main.dat 2, berarti di sini ada error. Kan di sini 2 problem in this file ya, ada tulisan di situ, ada notif atau pop up ya. Kalaupun ini dijalankan, ini tidak akan bisa berjalan. Misalkan run pakai terminal aja lah ya. Kita cd bin dulu.
main.dat. Ini tidak akan bisa jalan karena apa? Di sini di mana ya? Misalkan di sini nih, main.dat line atau baris ke-16 ya. Baris ke-16 itu ada salah, expected itu membutuhkan titik koma setelah ini, after this ya. Print nilai atau string. Setelah ini berarti harus dipakai titik koma. Ini sudah ada penjelasan lebih lanjutnya. Oke. Misalkan kita run lagi nih. Run lagi. Kita langsung kursor ke atas aja supaya perintah untuk menjalankan di terminalnya bisa kita panggil lagi. Masih ada error di sini. Main.dat line atau baris ke-22 ini ya, karena tadi kan kita hilangkan nih titik komanya. Error, salah, expected membutuhkan titik koma after this setelah ini. Nah, di sini udah dikasih tahu tuh ya. Jadi enak ya. Nah, oke, kita panggil lagi. Nah, di sini sudah jelas ya. Nilai A itu tipe A-nya integer, nilai A yang kedua 123.456 tipe A-nya itu adalah double, nilai A true tipenya adalah boolean, kemudian nilai A dat tipenya adalah string. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi pada kode program yang ini A itu dideklarasikan menggunakan kata kunci var ya. Dengan demikian jadi kita dapat mengisi nilai dari berbagai tipe ke dalam variabel tersebut. Jadi ketika A diisi dengan nilai bilangan bulat, variabel A akan bertipe integer. Ketika A diisi dengan nilai bilangan real, A akan bertipe double dan seterusnya ya. Untuk mengambil tipe data dari variabel A pada saat eksekusi program, jadi gunakan properti dari runtime type ini ya. Seperti itu ya. Kemudian sekarang apa lagi ya? Jadi kita itu perlu berhati-hati ketika hendak melakukan inisialisasi nilai pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var ini ya. Misalkan var A misalkan sama dengan ini ya. Ini kan kosong nih. Jadi si variabel atau si kode program ini di atas ini maksudnya A itu diinisialisasi dengan nilai bertipe string ya. Dengan demikian si A ini akan bertipe string. Hanya saja dalam situasi seperti ini dat tidak mengizinkan untuk mengisi nilai dari tipe lain ke dalam variabel A meskipun si variabel A itu dideklarasikan menggunakan kata kunci var ya. Seperti misalkan var A sama dengan 1 ya. 1 ini adalah salah ya. Atau 1 2 3 4 5 6 ini juga salah. Seperti itu ya. Nanti kita langsung kembalikan lagi. Apa lagi ya? Menggunakan tipe dynamic ya. Menggunakan tipe dynamic itu ketika variabel dideklarasikan menggunakan tipe bukan tipe ya. Jadi si variabel ketika dideklarasikan menggunakan kata kunci var ya, dan tanpa adanya proses inisialisasi nilai, jadi si bahasa bedat ini akan menganggap variabel tersebut bertipe dynamic ya. Kan variabel A print ini A is dynamic. Di sini ada ya, dynamic. Nah, A is dynamic. Kemudian
Selain menggunakan kata kunci var ya, kita juga dapat mendeklarasikan variabel dynamic ini secara eksplisit menggunakan tipe dynamic ya. Misalkan ada dynamic kemudian nama variabelnya apa ya. Nah, misalkan kita kasih contoh lah ya. Misalkan dynamic di sini dynamic A. Ya, ini anggap saja sudah benar lah ya. Di sini ininya sama ya. 1 2 3 4 5 6. Ininya true, ininya dot. Jadi di sini mengisi nilai bertipe integer ke dalam variabel A, ini nilai tipe double ke dalam variabel A, ini tipe boolean, ini tipe string. Ya, sama seperti itu. Kalau misalkan kita running ya, kita running menggunakan ini atau yang lain juga, atau yang menggunakan terminal sebentar. Terminal ya kan cd bin nilainya hampir sama seperti yang tadi ya. Selanjutnya ada variabel global dan variabel lokal ya. Jadi untuk memahami konsep variabel global dan lokal ini, kita akan sedikit menyinggung terlebih dahulu tentang fungsi ya. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya tuh. Jadi si bahasa pemrograman Dart juga mendukung pendefinisian fungsi di luar kelas. Di dalam Dart, fungsi seperti ini sering disebut dengan top level function ya. Jadi si variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi dan akan dikenal atau dapat diakses oleh semua fungsi yang ada. Oke, seperti itu. Misalkan kita bikin kode program yang baru ya, import .io ini ya. Kemudian kita deklarasikan dulu nih. Sebentar. Void main. Integer dulu ya. Integer global var misalkan. Import.io integer global var nilainya adalah 10 ya. Kemudian void update global var integer val seperti itu, kurung kurawal. Kemudian anggap saja kita membeli ini dulu ya. Misalkan ini komentar saya di sini adalah mendeklarasikan variabel global ya. Ini integer global var sama dengan 10. Selanjutnya sebentar, mengubah nilai global var sama dengan val ya, seperti itu. Kemudian apalagi nih, void ya, yes, global var. Kemudian kita bikin void lagi, void print global var kurawal. Global var ini besar, kurung kurawal menampilkan nilai global print global print, jangan dulu global var, print global var. Nah, ini
setelah itu data titik nih, void main titik dalam koma, kemudian cd out right, kemudian sebelum diubah, ini nilainya sebelum diubah berapa misalkan ya, titik koma, kemudian print global var. Yes. Selanjutnya ini print global var, ini komanya satu aja nih, global var ya. Print global var, kemudian sebentar, print global var, kita menampilkan lagi komentar. Jadi mengubah nilai variabel global, update global var, di sininya adalah 20, titik koma, cd out right, objeknya setelah diubah, kemudian print global var. Ini satu aja ya. Apakah ada yang salah? Oke, seperti itu. Sebentar kita cek dulu ya. Terminal, kita cd bin dulu, kemudian main.dat. Oh, ada yang salah ternyata. Bisa kita cek lagi ya. Di sini import sudah nih, import sudah. Nah, itulah kalau kita membuat kode program itu memang kalau salah sedikit itu biasanya tidak akan terdeteksi ya. Sebentar, ini kan sudah nih mendeklarasikan variabel global integer global var 10 sudah, kemudian void update global var integer var, ini terus kemudian mengubah nilai global var val di sini harusnya, nah ini ya, ini tertinggal sepertinya. Kemudian print global var, di sini udah benar menampilkan nilai global var, print global var udah benar. Kemudian void main di sini cd out right, sebelum diubah sudah benar, print global sudah benar. Kemudian mengubah nilai variabel global update global var 20, kemudian cd out right, setelah diubah print global, ini dihapus, coba terlalu banyak seperti ini, main.dat. Nah seperti itu ya, bisa sebelum diubah 10 nilainya, setelah diubah ini update global var, ini global var integer global var nilainya 10, kemudian dilakukan update global var nilainya menjadi 20. Jadi hasil akhirnya sebelum diubah 10, setelah diubah adalah 20. Nah, jadi pada kode ini ya, kita mendeklarasikan variabel global dengan nama global var. Karena apa? Bersifat global ya, maka variabel tersebut dapat diakses oleh semua fungsi yang ada. Ya.
Dalam contoh ini, variabel tersebut diakses oleh fungsi update global var dan print global var. Ya, ini dan ini. Ya. Variabel lokal adalah tadi kan variabel global ya, sekarang ke variabel lokal. Variabel lokal itu merupakan variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi, ya, termasuk variabel-variabel yang dijadikan sebagai parameter fungsi. Jadi variabel tersebut hanya dikenal oleh fungsi tempat dirinya dideklarasikan. Ya, seperti itu. Misalnya kita coba lagi ya. Kita pilih double div double A double B, misalkan seperti itu. Kemudian sekarang mendeklarasikan variabel lokal double ini double C sama dengan A B koma return ke C. Ya, setelah itu integer div integer lagi A, kemudian integer B kurung kurawal lagi. Sekarang mendeklarasikan variabel lokal integer C sama dengan A, kemudian tanda seperti itu B, ya. Return C. Setelah itu baru ke void main print objeknya apa, 10 kemudian bagi 3 10 bagi 3 kemudian sama dengan integer div ya, pilih 10, ini nilainya 10, ini 3, kemudian to string, kemudian titik koma. Nah, kemudian print lagi 10.0 ya, dibagi 3.0 T sama dengan oh ini belum nih sama dengan tambahnya belum, tambah div ya, div ininya 10.0 koma 3.0 kemudian to s dot to string seperti itu. Kemudian kita save. Saya cek lagi, ini double div double A double B mendeklarasikan variabel lokal, double C adalah A dibagi B, return C, integer div integer A integer B mendeklarasikan variabel lokal, integer C adalah A dibagi B di sini ya. Kemudian coba kita running kan ya, cd bin main dat nah 10 dibagi 3 ini yang kedua 10.0 dibagi 3.0 adalah 3.333 sekian.
Seperti itu ya. Nah, jadi fungsi div dan integer div ini ya masing-masing memiliki variabel dengan nama A, B, dan C. Jadi hal ini tidak menjadikan sebuah masalah karena variabel tersebut itu bersifat lokal untuk fungsi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya adalah menampilkan ya. Sekarang kita menampilkan data ke layar ya. Menampilkan data ke layar. Jadi si bahasa pemrograman DAT ini menyediakan 3 cara untuk menampilkan data ke layar, yaitu dengan menggunakan fungsi print ya. Menggunakan fungsi print. Kemudian metode stdout.write dan metode stdout.writeLn ya. Kemudian jika menggunakan fungsi print, itu fungsi print akan menampilkan data ke layar dengan disertai karakter baris baru atau N ya. Bisa hello world atau hello dan word misalkan, seperti dua-duanya itu yang satu di atas, yang satu di bawahnya. Misalkan kita coba void main kurung kurawal var a sama dengan 2. Misalkan A2 ya. Sebentar, list B sama dengan 1 dengan 2 3. Kemudian map C sama dengan kurung 1 titik 2 1. Itu kecil aja lah ya. 1 kemudian koma 2 kemudian 3 ininya sebentar, ada yang terlewat. Ini berarti 3 seperti itu. Titik koma. Kemudian di sini kita ketik perintah print objeknya itu A ya. Titik koma. Kemudian print lagi objeknya apa? A2 ya. Titik koma. Kemudian print B ya. Print C. Nah, seperti itu. Coba kita hapus DAT main.dat. Nah, sini ada 2 ya. Print A-nya adalah 2, kemudian listnya 1 2 3 ya. Kemudian ini 1, ini 2, ini 3 itu sudah bisa langsung terbaca. Yang ini adalah tipenya true ya. Dan lain sebagainya. Oke, jadi ketika fungsi print ini ya hendak digunakan untuk menampilkan nilai bertipe string yang disambung dengan nilai bertipe lain, maka nilai dari tipe lain tersebut harus dikonversi ke tipe string terlebih dahulu menggunakan metode toString ya. Baik. Sekarang misalkan kita menggunakan metode stdout.write. Jadi di dalam DAT itu stdout ya, stdout S-nya kecil adalah objek dari kelas stdout huruf S yang besar. Jadi kelas stdout menyediakan metode write yang digunakan untuk dapat menampilkan data ke layar tanpa disertai baris yang baru. Jadi metode ini perlu dipanggil melalui objek dari kelas stdout, yaitu objek stdout. Misalkan ada ini nih, stdout misalkan std void main
stdout akan ada ini. Nah, ini kan dot write ya. Write-nya misalkan hello. Setelah itu stdout ya. Dot write word. Misalkan, coba apakah bisa berjalan? Oh, kan akses platform prepared library ya. Di sini karena tidak menampilkan print. Bentar. Oke, saya hapus dulu lah ya. Ada kemudian menggunakan metode stdout write_learn ya. Jadi selain metode write, kelas stdout juga menyediakan metode write_learn. Metode ini cara kerjanya hampir sama seperti fungsi print ya, yang menyertakan karakter baris baru pada bagian akhir dari data yang akan ditampilkan. Ya. Setelah itu ada interpolasi string. Apa sih interpolasi string? Interpolasi string itu atau disebut sebagai interpolasi variabel atau substitusi variabel adalah memanggil variabel atau fungsi dengan nilai balik dari dalam string. Di dalam DAT, interpolasi string dilakukan menggunakan format ekspresi. Jika yang dipanggil berupa variabel, maka tandanya adalah kurung kurawal. Dalam format tersebut dapat dihilangkan. Ya, misalkan seperti ini. Void main. Kemudian var a sama dengan 2. Kemudian var b sama dengan 3. Kemudian memanggil variabel di dalam string. Var c sama dengan nilai a sama dengan ada tanda dolar ya. Seperti itu. A dan b sama dengan dolar b. Var ya, ini bukan char. Var c, kemudian var d datar, misalkan dat. Kemudian memanggil metode di dalam string print interpolasi string dalam dolar lagi. Apa nih? D ya. D dot top uppercase. Ya, seperti itu. Kemudian kurung. Kemudian print cek. Oke, coba kita running. Kita running. Ada error terus karena di sini masih ada beberapa file yang tadi itu, yang ini nih. Ya, kita pakai yang terminal aja lah ya. cdbin. Kemudian interpolasi string dalam dat nilai a sama dengan 2 dan b sama dengan 3. Nah, seperti itu ya. Kemudian jadi pada kode ini ya, pemanggilan variabel di dalam string itu tidak menggunakan tanda kurung kurawal. Meskipun demikian, jadi kita bisa menulisnya bisa seperti ini. Var c ya. Misalkan var c di sini bisa
nilai A berapa dan B. Kemudian jika nama variabel dideklarasikan menggunakan tanda $, ya, ekspresi, maka proses interpolasi variabel itu harus dilakukan menggunakan tanda kurung kurawal. Misalnya di sini variabel A, ini $, dulu ya, kemudian B, print, saya hapus. Print nilai A sama dengan $, $, lagi A ya. Nah seperti itu. Dan B sama dengan $, kurung kurawal B, $, kurung kurawal ya, terus titik koma. Seperti itu. Apakah ada yang salah nilai A? Seharusnya ini hitam. Var A, $A ya sama dengan 2. Ada yang salah sepertinya ini. Sebentar saya ketik. Var $A sama dengan 2. Maka bisa var. Oh iya. Di sini B, $, digituin ya. 3. Nah, seperti itu. Ya. Coba kita jalankan. Nah, nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Seperti itu ya. Jadi pada kode ini, kedua nama variabel yang dideklarasikan disertai dengan tanda $, itu. Ya, oleh karena itu, proses interpolasi variabel harus disertai dengan tanda kurung kurawal. Jadi $, kurung kurawal $A dan $, kurung kurawal B, $, kurung kurawal tutup. Ya, seperti itu. Selanjutnya, membaca data dari keyboard. Ya, pada program konsol itu data yang dimasukkan melalui keyboard itu dapat dibaca menggunakan metode stdin.readline_scenes. Ya. Di dalam dat, stdin adalah objek dari kelas stdin yang didefinisikan di dalam paket .io. Metode stdin readline sinkronisasi ini mengembalikan nilai bertipe string. Ya. Perlu diperhatikan ya bahwa di dalam tipe string ini berbeda dengan tipe string. Dalam hal ini kita akan membahas tentang materi ini nanti di bagian yang lain yang berkaitan dengan tipe nullable ya. Misalkan kita import .io void main integer A, kemudian double B ya. Kemudian string C. Setelah itu stdout write-nya apa? Misalkan di sini masukkan bilangan bulat. Titik koma. Kemudian A sama dengan apa dulu nih, integer parse. Kemudian ininya stdin ya. Stdin readline sinkronisasi, kemudian dot to string.
Setelah itu std out right. Jadi ini nantinya kita bisa mengetik menggunakan text file ya, seperti itu, right. Masukkan bilangan real. Ini berarti kemudian B double kemudian sebentar double parse ya, kan tadi integer, sekarang double parse std in kemudian readline sinkronisasi to string std out di sini masukkan teks ya, konteks titik koma apalagi, oh ya yang C ya, sekarang tadi C sama dengan std in readline sinkronisasi kemudian to string lagi, kemudian baru sekarang untuk menampilkan print $A bertipe A runtime type kemudian to string ya. Sebentar ini kemudian print sekarang ini $B bertipe $ dulu kurung kurawal ya, kurung kurawal ini tadi $ sudah berarti B runtime type, oh gak kebaca katanya, B sebentar ininya tidak perlu pakai $, tidak perlu pakai kutip, B runtime type kemudian to string ya, benar enggak nih, to string dan kurung kurawal titik koma S. Apakah ada ininya belum di titik ya, nih titik print kemudian $C ya, S $C kemudian ini titik lagi bertipe $ kurawal C runtime type to string koma lagi. Nah ini seperti ini sepertinya ya. Nah sekarang kita jalankan terminal cdbin ya, kemudian main.dat, masukkan bilangan bulat, misalnya bilangan bulatnya 1 2 3. Tadi kan langsung output langsung ya, sekarang kita harus yang mengisi secara manual dan akan langsung menghasilkan secara otomatis nanti ya, 1 2 3, kemudian masukkan bilangan real 1 2 3.456, masukkan teks misalkan dat di sini. Nah, di sini 1 2 3 bertipe integer, 1 2 3.456 bertipe double, dat bertipe string. Nah, seperti itu ya pemirsa. Jadi metode toString yang dipanggil setelah readline synchronization ini
berguna untuk mengonversi data yang dibaca dari keyboard dari tipe string ke string seperti itu. Mungkin untuk video tutorial bahasa pemrograman DAT yang pertama saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.